Halo teman hobi, para pecinta bonsai dan tanaman hias, balik lagi di channel Tanaman Hias. Hari ini saya berada di tempat budidaya saya dan masih tetap konsisten dengan pembahasan tentang budidaya bonsai. Ya, walaupun bonsai sekarang sudah tidak booming lagi seperti beberapa tahun yang lalu ya, tapi saya masih tetap konsisten pembahasannya tentang budidaya bonsai. Tujuannya untuk edukasi. Hari ini saya akan bahas lagi tentang program ekspos akar anting putri. Dan ini di hadapan saya ada beberapa bahan anting putri. Bisa teman-teman lihat, ini bibitan yang dulunya adalah cangkokan, kemudian ditata akarnya di program untuk ekspos akar. Kita mulai tahapannya dari awal ya. Ini dari stek teman-teman. Jadi programnya yang saya lakukan adalah stek batang-batang anting putri sebesar telunjuk sampai sebesar jempol kaki yang dilakukan secara massal ya. Jadi satu polybag itu bisa terdiri dari 5 sampai 10 batang anting putri ditanam dengan media pasir, bisa pasir sungai atau pasir bangunan sampai akarnya menembus ya. Baru bisa dibongkar. Jadi kalau akarnya dia belum tembus, akarnya masih sedikit, jadi masih riskan untuk dibongkar. Kira-kira usianya untuk mulai dari tanam sampai membongkar itu sekitar 3 bulan. Jadi pohon ini dibiarkan saja sampai dia subur, kemudian setelah subur dipisahkan. Nah, ini contoh yang sudah dipisahkan, jadi dibongkar ya. Kalau tadi kan masih massal, satu polybag itu terdiri dari beberapa pohon. Sekarang dipisahkan satu persatu seperti ini. Jadi setelah 3 bulan setelah akarnya tembus, kita pisahkan dan diganti medianya dengan yang lebih gembur. Kalau tadi pasir sungai dan pasir bangunan itu ya, diganti dengan sekam dicampur pasir. Jadi perbandingannya lebih banyak sekamnya, misalnya 3:1. Tujuannya adalah tidak lain untuk memudahkan akar merambat lebih cepat sehingga akar lebih cepat memenuhi polybag. Setelah akar penuh, kemudian nanti akan dipindahkan lagi, dibongkar. Akar akan dibongkar dan diangkat. Nah, ini contoh yang sudah diangkat. Jadi untuk seukuran ini minimal 6 bulan ya teman-teman. Dari mulai tancap stek sampai dibongkar itu 3 bulan. Kemudian setelah ditanam kembali dengan media yang baru, itu biasanya dibiarkan sampai menembus sekitar 3 bulan juga. Dibongkar dan diangkat seperti ini, jadi sekitar 6 bulan minimal itu ya, minimal 6 bulan. Ada juga yang lebih. Kalau yang pohonnya kurang subur, kurang penanganan, itu biasanya lebih lambat prosesnya. Nah, diangkat seperti ini bisa menggunakan penopang bambu atau diangkat saja. Kalau pohonnya kuat, akarnya sudah kuat, itu tinggal diangkat saja. Utamakan diberikan gerak dasar dengan pelintiran, baik itu dengan kawat maupun diikat dengan tali rapia ya, atau tali plastik. Nah, setelah diganti media, diliarkan lagi. Kira-kira kalau sudah setahun seperti ini ya. Ini ukuran yang sudah besar, sekitar 1 tahun. Jadi pohon itu dibiarkan menembus polybag. Setelah besar dibongkar lagi, dinaikkan lagi, jadi diangkat lagi. Ini udah proses pengangkatan yang kesekian kali. Jadi usianya sekitar 1 tahun. Jadi minimal 1 tahun itu seperti ini. Kalau teman-teman punya pupuk yang bagus bisa lebih cepat, media yang bagus bisa lebih cepat. Jadi kalau penanganannya bagus, subur ya pasti prosesnya akan jauh lebih cepat. Tapi minimal setahun lah ya seperti ini. Ukurannya lingkar akarnya itu ya kira-kira ada yang selengan gitu. Harus menggunakan penopang karena akar belum kuat ya. Kemudian untuk lekukan yang diprogram dari kecil itu akan lebih istilahnya berkarakter gitu. Kalau ditekuknya ketika besar seperti ini agak susah karena dia akarnya sudah keras. Jadi ketika akar itu masih serabut kecil-kecil sebesar kawat nomor 2 itu masih lentur untuk ditekuk ya. Jadi untuk seperti ini prosesnya. Teman-teman setiap pembongkaran itu bisa menyemprotkan pupuk B1 atau atonik. Jadi setelah dibongkar, semprot atonik itu akarnya. Setelah ditanam gitu ya. Bongkar, ditanam, diangkat itu disemprot perangsang akar atau zat PT, zat perangsang tumbuh. Kalau yang saya gunakan biasanya atonik atau pupuk B1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk prosesnya bisa diikat, bisa dengan kawat ya, tergantung inilah teman-teman lah. Pinter-pinternya aja, mau pakai kawat, mau pakai tali rapia ya. Itu bisa, semua cara bisa.
atau pakai bambu saja cukup, misal dililitkan ke bambu gitu ya, dibuat melingkar seperti per sebleker, itu bisa saja, tapi nanti bentuknya akan monoton kalau dengan bambu saja kan, spiral gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan bambu, usahakan ditekuk lagi. Setelah dia melingkar di bambu, dibongkar, copot bambunya, ditekuk lagi, diliukan ke kiri atau ke kanan, jadi supaya tidak monoton geraknya. Nah ini targetnya nanti setelah diganti polybag yang besar seperti ini kan polybag 40 kali 40 ya. Ini nanti dibiarkan sampai penuh, sampai nembus akarnya ke tanah, jadi semi ground lah ya. Tidak ditanam langsung di tanah, tapi di polybag, dan akarnya dibiarkan tembus gitu ya. Ya sama aja sih kayak di ground, cuman dia nggak langsung di tanah, tapi di polybag, tapi dibiarkan langsung ke tanah gitu ya akarnya. Nanti setelah besar diganti polybag ukuran 50 kali 50 atau planter bag ya, atau ember boleh lah gitu ya. Targetnya kurang lebih seperti ini nanti kalau sudah 2 tahun. Ini contoh pohon lain ya, pohon waru. Jadi anting putih juga sama. Kebetulan saya contoh yang besar udah nggak ada, sudah terjual. Jadi ini saya gunakan ilustrasinya menggunakan contoh pohon waru saja seperti ini ya teman-teman. Ini usia 2 tahunan lebih. Jadi akar sudah banyak, udah panjang, tingginya 1 meter lebih kalau diurai gitu ya. Ini kemudian ditekuk-tekuk lagi karena masih lunak. Nah yang bagian atas ini udah keras nih, udah nggak bisa ditekuk. Jadi yang kita tekuk adalah yang bagian bawah. Dan ini tinggal diliarkan saja. Pokoknya dilos nanti ke atas sampai besar, sampai akar-akar ini kira-kira sebesar telunjuk lah yang paling bawah. Yang atas ini kan ini sekarang sebesar kelingking. Nanti yang atas ini akan dibiarkan membesar minimal sejempol tangan lah. Dan nanti akan dia akar ya, merekat gitu antar akar yang satu dengan yang lain, itu mengunci gitu ya, nempel. Nah yang bawah juga kalau udah sebesar-besar telunjuk, ini kan kekar kelihatannya. Tahapannya seperti itu, tinggal dilos dan diliarkan. Ya teman-teman, jadi prosesnya seperti itu ya, proses panjang dari program ekspos akar. Ini sama, ini juga masih dalam proses. Ini yang udah agak tinggi ngangkatnya, kalau tadi kan yang di sana baru berapa senti, kalau ini udah tinggi dan udah ditekuk ya. Jadi udah ditekuk semua ini, baik yang tekukannya kelihatan kayak gini diliuk seperti ini, ada juga yang masih di dalam polybag tekukannya. Kalau ini udah meliuk, ini masih lentur teman-teman ya, masih lentur. Jadi nanti ini diangkat lagi, polybagnya dibongkar, ini pelintir lagi gitu. Jadi akan terbentuk dengan unik ya, nggak monoton, nggak berdiri aja akarnya begitu ya, kayak pohon bakau gitu kan, abrasi. Nah ini nanti akar yang jadi batang, sebetulnya apa ya, bukan ekspos akar mungkin namanya ya, lebih tepatnya batang bertekstur. Batangnya itu dari akar gitu ya, jadi teksturnya unik. Kalau lebih seperti itu teman-teman, pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, bisa kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk support supaya saya semakin rajin lagi upload. Salam satu hobi, salam bonsai.